materi kita hari ini ialah jumlatul fi'liyah. Nah, jumlatul fi'liyah itu apa? Nah, jumlah fi'liyah itu menurut ahli bahasa Arab adalah jumlah yang tersusun dari kalimat fi'il dan fa'il. Nah, jadi jumlah fi'liyah dia kalimatnya itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, jadi kan sedangkan jumlah ismiyah, kalau jumlah ismiyah kan dia tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, sedangkan jumlah fi'liyah dia tersusun dari kalimat fi'il dan fa'il. Nah, jadi apa itu fi'il dan apa itu fa'il? Nah, jadi fi'il dan fa'il kita juga harus tahu maknanya itu apa. Nah, di bawah sudah ada jelaskan pengertian dari fi'il atau fi'lun. Nah, fi'il itu apa? Fi'il itu ialah kullu labzin yadullu ala husulin fi zamani hasil. Nah, setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan pada waktu tertentu, atau bisa juga istilahnya atau disingkat dengan kata kerja. Nah, jadi fi'il itu kita bisa memaknai dengan kata kerja. Nah, jadi kalau yang istilahnya tadi, kalau istilahnya dia yang umumnya setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan pada waktu tertentu. Tapi sedangkan yang makna singkatnya ialah kata kerja. Nah, itu pengertian dari fi'il. Nah, sedangkan fa'il itu apa? Nah, fa'il itu ialah ismun marfu'un taqaddumuhu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'lu. Artinya isim yang dibaca rofa atau yang hukum rofa yang didahului fi'il dan menunjukkan kepada perbuatan pelaku dari fi'il. Nah, itu dari pengertian dari fa'il. Dan fa'il juga bisa dimaknai atau bisa diartikan dengan pelaku atau orang yang melakukan perbuatan dari fi'il tersebut. Nah, bisa dimaknai pelaku atau subjek atau orang yang melakukan perbuatan dari kalimat fi'il tersebut. Misalkan contoh, nah kalian juga bisa ngelihat contohnya yang ada di LKS, yaitu sa'alal mushtari. Nah, sa'alal mushtari yang artinya pembeli itu telah bertanya. Nah, kalimat fi'ilnya yang mana? Kata kerjanya yang mana? Nah, kata kerjanya ialah kalimat sa'ala. Nah, fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya ialah al-mushtari. Kenapa dia disebut mushtari? Kenapa dia disebut fa'il? Karena dia orang yang melakukan bertanya tadi. Nah, karena dia yang melakukan perbuatan atau pelaku dari yang bertanya tadi. Jadi siapa yang bertanya? Yang bertanya ialah si pembeli itu. Nah, maka dikatakan ialah menjadi fa'il. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada kalimat akalatiflu. Nah, kata kerjanya yang mana? Nah, kata kerjanya adalah kalimat akala. Nah, atiflunya jadi apa? Atiflunya ialah menjadi fa'il. Nah, kenapa jadi fa'il? Nah, karena dia yang melakukan perbuatan akal tadi, yang artinya anak kecil itu telah makan. Anak kecil itu telah makan. Jadi siapa yang makan? Yang makan adalah anak kecil. Nah, berarti anak kecil tadi ialah menjadi fa'il atau pelaku atau orang yang melakukan perbuatan dari fi'il akala. Sampai sini bisa dapat dipahami ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung atau gak paham, silakan WA kakak, silakan ditanya aja. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari makna
jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari atas kata kerja fi'il dan orang yang mengerjakan atau orang yang melakukan adalah fa'il. Oke, selanjutnya. Nah, jadi juga dalam susunan jumlah fi'liyah itu ada fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, subjek, dan ada juga yang tidak membutuhkan subjek atau maf'ul bih. Nah, sebelumnya kakak ingin menjelaskan apa itu maf'ul bih. Nah, jadi di sini ada maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan objek perbuatan pada suatu struktur, atau juga bisa dikatakan istilahnya ialah isim yang dibaca nasab yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Nah, itu maf'ul bih. Jadi isim yang dibaca nasab yang terletak setelah fi'il dan fa'il, atau juga bisa di sini isim yang dibaca nasab yang menunjukkan objek perbuatan pada suatu struktur. Nah, itu di sebelahnya ada sebuah rumus fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, itu adalah strukturnya. Contoh di bawah ada kalimat hamala zaidun al-kitaba. Hamala zaidun al-kitaba. Nah, kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya ialah kalimat hamala. Fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya si Zaid. Maf'ul bihnya yang mana? Maf'ul bihnya ialah al-kitaba. Nah, yang artinya adalah Zaid telah membawa akan buku. Jadi siapa yang membawa buku? Siapa yang melakukan perbuatan membawa itu siapa? Yang melakukan adalah si Zaid. Apa yang dibawa? Yang dibawa adalah buku. Nah, yang dibawa adalah buku. Berarti buku inilah yang menjadi maf'ul bih atau objek perbuatan dari si pelaku tadi. Nah, contoh yang kedua yaitu ada kalimat kataba Khalidun ad-darsa, yang artinya Khalid telah menulis akan pelajaran. Nah, jadi yang mana kata kerjanya? Fi'ilnya yang mana? Fi'ilnya adalah kataba. Nah, fa'ilnya apa? Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah Khalid. Nah, Khalid. Ad-darsanya Pang jadi apa? Ad-darsanya ialah jadi maf'ul bih. Nah, jadi Khalid telah menulis akan pelajaran. Nah, siapa yang menulis? Yang menulis adalah si Khalid. Berarti Khalid yang menjadi fa'il karena dia yang melakukan menulis. Nah, apa yang dia tulis? Nah, yang dia tulis adalah ad-darsa, yaitu pelajaran. Nah, karena pelajaran adalah menjadi objek dari perbuatan si pelaku tadi atau si Khalid tadi. Oke, nah sampai sini bisa dapat dipahami ya. Kalau misalkan nggak paham nanti silakan tanya. Nah, tadi yang seperti yang di atas sudah jelaskan, ada fi'il yang membutuhkan subjek atau maf'ul bih, dan juga ada fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek maksudnya salah. Nah, tuh fi'il yang membutuhkan subjek atau maf'ul bih itu bisa disebut dengan fi'lul muta'addi. Jadi apabila ada fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau subjek, maka bisa dikatakan atau disebut juga dengan fi'lul muta'addi. Sedangkan fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih itu dikatakan dengan fi'lul lazim. Fi'il lazim yang artinya fi'il itu tidak memerlukan maf'ul bih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, situ ada contoh yang kalimat fi'lul muta'addi dan fi'lul lazim. Contoh fi'lul muta'addi sama seperti contoh yang sebelumnya, hamala zaidun al-kitaba. Nah,
hamala yang artinya membawa. Nah, jadi hamala itu dia memerlukan subjeknya. Jadi subjek yang apa yang dia bawa itu apa. Nah gitu loh. Jadi hamala Zaidun al-kitaba, Zaid telah membawa akan kitab. Nah berarti yang dia bawa itu adalah kitab atau buku. Nah maka hamala itu menjadi fi'lul muta'addi atau fi'il yang memerlukan maf'ul bih, memerlukan sesuatu yang diperbuat oleh si pelaku. Nah kalau misalkan cuma hamala Zaidun aja, alkitabanya hilang, maka belum bisa dikatakan kalimatnya itu sempurna. Karena kalau dari segi artinya dia cuma hamala Zaidun, Zaid telah membawa. Nah, itu kan kalimatnya masih ambigu, bingung apa yang Zaid bawa. Nah, entah itu buku, sendal, baju. Nah kita nggak tahu. Tapi ketika kita menambahkan kalimat alkitabah, berarti Zaid itu memang betul-betul membawa buku. Nah sampai sini bisa dapat dipahami ya mengenai fi'lul muta'addi. Sedangkan contohnya yang kedua adalah fi'lul lazim, yang artinya fi'ilnya tidak memerlukan maf'ul bih. Contoh, dakhala Khalidun ilal masjidi. Ya, Khalid telah masuk ke dalam masjid. Nah jadi maf'ul bih dia hukumnya nasab kan tadi. Nah itu kalimatnya ialah lain berbentuk nasab. Kenapa? Karena dia adalah fi'lul lazim fi'il yang tidak memerlukan maf'ul bih. Jadi kalimat yang ilal masjid ini itu kedudukannya lain maf'ul bih, melainkan hukumnya jar atau hukumnya kasroh. Kasroh karena ada huruf sini ilah. Nah beda kan yang fi'lul lazim dan fi'lul muta'addi. Oke, itu tadi penjelasan mengenai jumlah fi'liyah.